Dan tepat di depan wajahku terlihat kaki manusia yang tergantung. Hai oi, selamat datang di Bacot, baca cerita horor. Di video kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita horor yang berjudul Kamar Kosku yang Baru. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot langsung aja cekidot. Tepat 2 hari yang lalu, aku pindah ke kosan yang tak jauh dari kosanku yang lama. Selain jaraknya dekat dengan tempat kerjaku, harganya yang murah dan kamarnya yang nyaman membuat aku tak berpikir panjang lagi untuk menempati kamar itu. Akhirnya aku bisa menemukan kosan yang sesuai dengan apa yang aku inginkan selama ini. Namun setelah 3 hari aku menempati kamar kosku yang sekarang, ada kejadian menyeramkan yang tak pernah kuduga. Saat itu aku baru saja pulang kerja. Tepatnya jam 10 malam aku sampai kamar kosku. Namun semakin ku mendekati pintu kamarku, semakin jelas terdengar suara seseorang yang sedang mandi. Oh my oi. Jadi nih oi, dia tuh kayak baru pindahan ke kosan yang baru gitu oi. Nah di suatu malam gitu ketika dia baru pulang kerja gitu oi ya, dia mendengar seseorang yang sedang mandi. Hah? Orang lagi mandi di kamarku? Tapi gimana mungkin orang bisa mandi di dalam kamarku? Orang kuncinya aja aku bawa kok. Toh, kamar mandi yang mana? Aku yakin sekali suara yang ku dengar berasal dari kamarku. Karena hanya baru aku saja yang menempati kosan itu dari kamar yang berjumlah 8. Bahkan jika ada penghuni baru hari ini, tak nampak alas kaki atau lampu yang menyala di setiap kamar yang ada. Oh my oi, jadi nih oi, dia tuh kayak baru penghuni pertama di kosan itu gitu oi. Dari 8 kamar yang ada gitu oi ya. Berarti kan 7 kamarnya tuh kayak kagak ada penghuninya gitu oi. Kalaupun ada dia pun juga pasti nggak kayak ada alas kakinya, lampunya menyala, ini pun nggak ada. Berarti kan di dalam kamar itu ada yang mandi dan itu siapa? Mencoba untuk tenang dan berpikir positif, aku pun mulai membuka pintu kamar kosku. Perlahan-lahan sampai aku di depan pintu kamar mandiku, suara orang sedang mandi itu masih ada. 1, 2, 3. Setelah aku buka pintu kamar mandinya, ternyata suara itu tiba-tiba menghilang. Dan aku tak menemukan orang atau keran menyala di dalam kamar mandiku. Kemana suara itu? Aku yakin banget kalau misalkan ada orang yang mandi di dalam kamar mandiku. Tapi kenapa ketika aku buka pintu kamar mandinya, suara itu menghilang dan keranku pun tidak menyala sama sekali. Hingga larut malam, aku masih saja kepikiran akan kejadian tadi. Bahkan itu membuatku tak bisa tidur. Mel, kayaknya besok gue gak bisa ikut deh ke rumah Ica. Soalnya badan gue kayak gak enak gitu. Kenapa lagi lu Bel? Oh ya, gimana kosan lu yang sekarang? Katanya baru lu doang yang nempatin kosan itu. Emangnya lu gak takut Bel sendirian di sana? Gak tau nih, badan gue kayak gak enak gitu pas baru pulang tadi. Soal kosan gua, ya emang sih baru gua doang yang nempatin kosan ini. Mungkin karena baru direnov kali ya, jadinya belum banyak orang yang nempatin kosan ini. Begitu aku selesai melakukan panggilan telepon, aku pun memutuskan untuk mencari makan malam di luar. 1 jam kemudian setelah aku pulang dari mencari makan malam tadi, aku dibuat kaget dengan kasurku yang penuh akan darah. Aku yakin betul kalau itu adalah darah. Pasalnya ketika aku mendekati kasurku, tercium bau amis yang begitu menyengat. Oh my oi, jadi ini oi dia tuh keluar untuk mencari makan malam ya oi ya. Ketika dia selesai mencari makan malam gitu oi ya, pas sampai di kosannya dia dikagetkan dengan kasurnya yang penuh akan darah. Dari siapa itu oi? Kayaknya kagak mungkin juga gitu oh ya, kalau misalkan darah nyamuk ya pasti kayak 1 titik 2 titik gitulah pokoknya ya. Apa jangan-jangan nyamuknya segede kebun kali ya? Tak mau gegabah aku pun langsung pergi ke rumah ibu kos yang persis berada di samping kosanku. Maaf bu, saya mengganggu di tengah malam kayak gini, tapi itu membuat saya takut. Soalnya kasur di kamar saya dipenuhi sama darah. Mungkin di atas plafon kamar kamu itu ada bangkai tikus kali ya, sehingga darahnya tuh menetes di sela-sela plafon itu. Yaudah, nanti saya akan ganti kasurnya dan besok saya akan suruh orang untuk ambil bangkai tikusnya. Mungkin ada benarnya apa yang dibilang ibu kos soal bangkai di atas plafon kamarku. Tapi tetap saja aku masih merasa takut dan merinding. Pasalnya aku baru mengalami kejadian seperti ini di hidupku. Setelah kasur yang terkena darah itu diganti, aku pun juga mulai menggeserkan kasur itu ke arah yang lain. Agar jika darah itu menetes tidak lagi mengenai kasurku. Keesokan harinya di mana aku libur kerja,
Petugas yang dijanjikan oleh ibu kos ternyata tak kunjung datang juga. Hingga pukul 5 sore akhirnya aku menemui ibu kos lagi. Namun apa yang ia katakan membuat aku tak habis pikir. Karena ia mengatakan bahwa tukangnya tidak ada. Ditambah ia juga bilang uang untuk membayar tukangnya tidak ada. Oh ini parah banget ya. Oh ya, padahal semalam ibu kosan tuh bilang kalau misalkan dia bakal nyuruh orang untuk ngambil itu bangkai. Tapi ternyata pas di hari hanya kagak ada tuh tukang. Maka dia juga bilang kalau misalkan uangnya kagak ada. Berarti kan banyak alasan doang kan. Berarti banyak bohong gitu ya. Apakah ini yang dinamakan ibu tiri kos? Apa ibu kos tiri? Tak mau tinggal diam. Akhirnya aku mencoba untuk mengecek plafonnya sendirian dengan menaiki lemari yang tingginya pas untuk aku cek di balik plafonnya. Dengan hati-hati, aku pun mulai membuka lembaran plafon itu. Namun apa yang kulihat membuat aku terkaget. Pasalnya di balik plafon tidak ada bangkai atau bahkan setitik darah pun. Aku tak menemukannya di sana. Kagak ada tuh bangkai-bangkai yang dibilang kata ibu kos gitu ya. Terus darahnya juga kagak ada. Berarti yang di atas kasur dia tuh darah siapa gitu ya? Kan kagak logis gitu, kagak masuk akal. Di malam harinya ketika aku sedang menikmati makan malam, aku mencium bau amis yang menusuk hidungku. Aku pikir itu adalah bau dari makanan yang aku makan. Dan setelah aku telusuri, aku yakin betul jika bau itu berasal dari atas plafonku. Karena merasa tidak nyaman, aku pun menyemprotkan pengharum ruangan ke seluruh kamarku. Hingga aku merasa bau amis itu sudah tidak ada lagi. Hingga akhirnya pukul 1 dini hari, aku memutuskan untuk tidur saja. Namun baru saja aku merasa ingin terlelap untuk tidur, tiba-tiba tetesan darah jatuh dari atas kepalaku hingga mengenai wajahku. Perlahan demi perlahan, aku pun mulai melirik ke atas kepalaku dan yang kulihat adalah tidak ada apa-apa. Dan darah yang harusnya berada di wajahku tiba-tiba saja hilang. Apa yang barusan aku alami? Apakah itu mimpi? Tapi itu terasa seperti nyata. Merasa sudah tak kuat lagi, aku pun langsung tidur kembali. Hingga pukul 3 dini hari, aku merasa badanku kedinginan. Dan apa yang kulihat ternyata kasurku sudah menjadi lautan darah. Aku yang ketakutan kemudian beranjak untuk bangun. Dan tepat di depan wajahku terlihat kaki manusia yang tergantung. Semakin aku melirik ke atas, terlihat jelas itu adalah kaki dari sosok wanita yang menggantung tepat berada di atas kasurku. Itu kasurnya berubah menjadi lautan darah. Dan ketika dia beranjak dari kasurnya gitu, ketika kayak dia bangun setengah badan gitu, di depan mukanya, di depan wajahnya, di depan bengetnya itu ada kaki yang menggantung. Dan ketika dia melihat ke atas, ternyata ada sosok wanita yang menggantung diri gitu. Jadi kayak bunuh diri gitu. Kemudian aku pun berlari keluar sambil teriak hingga membangunkan warga di sekitar dan juga ibu kos. Ada apa ini? Kenapa kamu, Dek? Itu, Pak, ada sosok wanita yang menggantung diri di dalam kamar saya. Sudah saya duga ini pasti akan terjadi. Dan apakah ibu sudah menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya? Maafkan saya, Pak, ini semua salah saya karena saya belum menceritakan semuanya kepada dia. Setelah ibu kos menceritakan semuanya yang terjadi di 1 tahun yang lalu, aku pun mulai paham dan juga memaafkan kesalahan ibu kos. Sedangkan untuk malam itu aku bermalam di rumah salah satu warga yang memiliki anak perempuan seumuran denganku. Keesokan harinya aku pun langsung memutuskan untuk pindah ke kosan yang lama. Walau jaraknya tidak sedekat yang ini, namun sudah kupastikan di kosanku yang lama itu aman. Dan juga aku tak sendirian menempati kosan itu. Dan begitulah ceritanya. Sumpah ini horor banget ya. Bener-bener horor gitu ya, definisi kosan horor gitu ya. Kamar ya, ini jadinya kamar ya, bukan kosan. Kamar ya, lebih ke kamar sih ya. Karena memang kayak kejadian tersebut tuh adanya di kamar kosan itu gitu. Bukan di kosannya tapi di kamarnya. Kamar yang ada di kosan itu. Ya pokoknya begitulah. Ribet kali ini ya. Jadi kayak bayangin tapi untungnya tuh kayak dia kayak baru beberapa hari gitu ya. Belum kayak seminggu 2 minggu udah gak kebayang gitu. Kalau berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu, dia bersama sosok hantu yang pernah bergantung diri di kamar itu. Kagak habis pikir gitu. Aduh. Lagian tuh hantu juga kagak ngomong-ngomong dulu gitu ya, bahwasanya gua ada di sini gitu ya. Pas dia masuk, mohon maaf nih, gua ada di sini, jangan diganggu, pindah ke kamar sebelah gitu.
Oke, buat kalian semua yang suka dengan cerita horor, bacotin aja di Baca Cerita Horor. Gue sih bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Kayaknya perlu ada gitu oh ya, kosan khusus hantu biar kagak manusia doang gitu oh ya yang butuh kosan, hantu juga butuh.